Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Kosasi Saputra, SPD MPD selaku dosen pengampu Pendidikan Pancasila Universitas Siliwangi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan di bidang akuntansi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sejatinya memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai budaya dan juga agama yang menjadi rambu-rambu dalam proses pengembangannya, di mana pengembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan pada nilai-nilai tersebut dan IPTEK menempatkan nilai budaya dan agama tersebut sebagai mitra dalam berdiskusi. Sebagai faktor eksternal pengembangan IPTEK, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus menjadi semangat dan pendukung setiap kegiatan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang merupakan akulturasi dari berbagai pemikiran, baik mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan juga ekonomi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa senantiasa mengkoordinir segala aktivitas kehidupan, tak terkecuali aktivitas ilmiah dan pengembangan teknologi yang tengah mewarnai kehidupan bangsa saat ini. Baiklah, selanjutnya tentang implementasi sikap positif pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu gemar bermusyawarah. Nah, salah satu ciri khas bangsa Indonesia selain gotong royong adalah musyawarah. Nantinya hasil dari musyawarah akan mencapai mufakat. Nah, mufakat ini dijadikan salah satu cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ini tentang tegang rasa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan akan persamaan dari derajat manusia ini mengandung tuntutan bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tuntutan tersebut bisa diwujudkan dengan mengembangkan sikap tegang rasa. Artinya, tegang rasa berperan penting agar hidup bermasyarakat berlangsung harmonis. Nah, yang ketiga ialah mewujudkan kehidupan beriman dan bertakwa. Maksudnya di sini ialah kita perlu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari perwujudan sikap tersebut di dalam keluarga. Biasanya dengan cara rajin beribadah dan mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat ini adalah bekerja keras. Nah, manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk membangun dunia dengan cara bekerja keras. Melalui kerja keras, maka warga negara akan memperlihatkan keluhuran dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir ini, yang kelima ialah rela berkorban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, rela berkorban berarti memberikan sumbangan berharga bagi perjuangan bangsa. Nah, masyarakat dari berbagai kalangan berani mengorbankan harta benda, bahkan nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya mengenai dampak perkembangan IPTEK terhadap catatan keuangan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang secara tidak langsung telah menuntut semua bidang untuk dapat mengembangkan cara bekerja yang efisien dan menambah nilai lain agar tidak ketinggalan zaman. Salah satu bidang yang terkena dampaknya adalah bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi sekarang telah ada sebuah teknologi yang hadir, yaitu Artificial Intelligence. Di bidang akuntansi ini bertujuan agar dapat membantu dalam sistem komputerisasi sehingga dapat membuatnya menjadi lebih baik. Artificial Intelligence juga dapat membantu para akuntan agar dipermudahkan pekerjaannya dan membantu dalam menganalisis suatu masalah. Dalam akuntansi keuangan, teknologi Artificial Intelligence memberikan beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, Artificial Intelligence dapat membantu para akuntan perusahaan dalam membuat suatu draft laporan tahunan secara objektif. Yang kedua, Artificial Intelligence dapat membantu para akuntan dalam mengakses beberapa informasi keuangan dari beberapa unit bisnis untuk membuat analisis prediktif yang nantinya dibutuhkan
oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Artificial Intelligence juga dapat membantu para akuntan dalam membuat layanan berbasis mobile APK untuk para kliennya dengan tujuan agar dapat mengakses data akuntansi dari smartphone. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam profesi akuntansi. Sebagai negara bangsa, Indonesia menghadapi tantangan besar di depan arus globalisasi. Secara historis, para founding father Indonesia setuju untuk menggunakan nilai-nilai bersama, yaitu Pancasila sebagai dasar, jiwa, dan kehidupan bernegara. Profesi akuntansi yang bekerja di daerah ekonomis juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pengembangan profesi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Profesi yang dijalankan hidup dan berkembang di Indonesia, walau tidak dapat dipaksakan dari perkembangan yang ada di dunia global. Ketika berpraktik di Indonesia, ini adalah konsekuensi logis dan tanggung jawab moral atas penerimaan terhadap Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup. Apalagi sebagaimana diungkap oleh Tuna Kota pada tahun 2007, jaringan profesi akuntansi niscaya selalu terkait dengan dunia global. Hal ini berkaitan dengan lingkup dan jaringan bisnis yang menjadi surrounding profesi akuntansi. Untuk itulah, penempatan Pancasila dalam pengembangan profesi akuntansi penting untuk dikemukakan agar para akuntan tidak tercabut dari akarnya sebagai bangsa Indonesia. Dalam aspek ekonomi dan bisnisnya, Pancasila juga perlu diletakkan sebagai nafas utama untuk diamalkan secara objektif dan subjektif dalam kehidupan. Selanjutnya, profesi akuntansi secara garis besar bergerak dalam bidang bisnis dan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi dalam industri jasa profesional, profesi akuntansi yang menjalankan pekerjaannya di wilayah Indonesia perlu atau wajib menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sistem ekonomi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya mewarnai dan menjiwai pengembangan profesi akuntansi di Indonesia, walaupun secara praktis ia tidak bisa dilepaskan dengan globalisasi beserta seluruh turunannya. Hari ini, pertanyaan tentang nilai Pancasila ini perlu diajukan kembali pada saat arus globalisasi begitu merasuki semua ruang publik dan privat, tak terkecuali profesi akuntansi. Jadi, kesimpulan materi yang telah kami sampaikan yaitu nilai perkembangan iptek pada Pancasila sangat berperan penting bagi kehidupan ekonomi, khususnya profesi akuntansi, karena mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila yang pastinya diterapkan dalam kehidupan bersosial di bidang ekonomi. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.